Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini patutlah kita semua mengucap syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena atas berkat dan pimpinannya kita semua boleh ada hingga saat ini tanpa kurang suatu apapun. Di saat ini kita ada dalam masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian tetap berada di rumah dan selalu sehat saja. Pada kesempatan ini perkenankanlah Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Yohana Tuhumurim. Saya sebagai guru BK SMA Negeri 1 Mimika telah mengabdi dari tahun 1989 hingga saat ini. Pada SMA Negeri 1 Mimika kami memiliki 4 orang guru BK. Saya sendiri yang sudah memperkenalkan diri dan 3 rekan lainnya adalah Ibu Damaris Datu, Ibu Adrianti Koro, dan Nona Ufi. Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021 ini, saya akan menyampaikan materi mengenai layanan bimbingan dan konseling pada SMA Negeri 1 Mimika. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini antara lain mengenai layanan bimbingan konseling pada SMA Negeri 1 Mimika. Bimbingan dan konseling bukanlah merupakan sesuatu yang baru, karena bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral pada satuan pendidikan itu sendiri. Seperti pada satuan pendidikan sekolah dasar, satuan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi sekalipun, bimbingan dan konseling telah mengemuka. Bimbingan dan konseling adalah salah satu upaya pemberian bantuan yang diberikan kepada peserta didik sehingga para peserta didik atau individu itu sendiri dapat berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, harapan, dan cita-cita. Dalam merajut cita-cita dan harapan yang diharapkan seorang siswa, sering kita jumpai berbagai masalah yang dihadapi. Teristimewa bagi peserta didik baru, masalah yang kita hadapi adalah masalah penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah yang baru dimasukinya. Para peserta didik baru, Ibu harapkan untuk terus memperbaiki diri. Yang tadinya kalian berada pada sekolah menengah pertama, sekarang dan saat ini kalian sudah harus memikirkan kalian sudah ada pada sekolah menengah tingkat atas. Kalian ada pada posisi yang teratas, dan oleh sebab itu kalian harus mencegah supaya aturan-aturan yang berlaku di sekolah yang baru dimasuki itu dapat diikuti dengan baik. Yang tadinya di SD dan SMP mama biasa kasih bangun pagi-pagi mau pergi sekolah, tapi kalau sekarang di SMA itu kalian sudah harus berpikir positif thinking, bangun tempo, berusaha mandi tempo, sarapan pagi tempo, dan datang di sekolah juga tepat pada waktunya. Bagaimana peran, tugas, fungsi, tujuan bimbingan dan konseling pada SMA Negeri 1 Mimika? Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sering kita dengar guru BK itu sebagai polisi sekolah, sehingga seorang siswa dia takut menghadap guru BK. Padahal ternyata itu tidak. Seorang guru BK adalah sahabat bagi siswa. Bagaimana ia selalu berusaha melakukan teknik pendekatan atau pendampingan sehingga
menguatkan kehidupan seorang siswa, sehingga siswa tersebut dia akan merasakan rasa percaya diri dan dia akan menyelesaikan setiap tahap-tahap perkembangan belajar dengan semaksimal mungkin. Adapun layanan yang diberikan dalam kegiatan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Layanan orientasi yang saat ini sementara dilakukan. Yang kedua, layanan informasi, layanan penguasaan konten atau layanan pembelajaran, layanan kesempatan penyaluran, layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, layanan bimbingan kelompok, dan mediasi, dan juga disertai dengan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, yaitu kegiatan kunjungan rumah atau yang kita sebut dengan home visit ke rumah siswa, kegiatan alih tangan kasus, kerjasama orang tua, dan instansi terkait. Pada awal masuk sekolah, peserta didik harus tunduk dan taat pada aturan atau tata tertib yang berlaku. Adapun aturan atau tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Mimika adalah sebagai berikut. 1. Siswa sudah harus berada di sekolah tepat pada jam 7 waktu Indonesia Timur. 2. Menggunakan pakaian seragam lengkap dengan atributnya pada hari Senin dan Selasa. Siswa menggunakan seragam putih abu-abu. Pada hari Rabu dan Kamis, siswa menggunakan batik. Pada hari Jumat dan Sabtu, siswa menggunakan pakaian pramuka. Dan pakaian olahraga hendaknya digunakan pada jam olahraga saja. 3. Kegiatan belajar mengajar dimulai tepat pada jam 7 waktu Indonesia Timur. Keempat, siswa terlambat diberikan waktu 15 menit. Apabila lebih dari waktu yang ditentukan, maka tidak diperkenankan mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas bersama Bapak Ibu guru dan teman-teman. 5. Dilarang membawa senjata tajam dalam bentuk apapun, minuman keras di lingkungan sekolah. 6. Dilarang merokok, makan pinang, buluin teman di lingkungan sekolah. 7. Menghormati Bapak dan Ibu guru, staf tata usaha, petugas-petugas kebersihan, petugas-petugas keamanan pada lingkungan sekolah. Kedelapan, dilarang berkelahi dengan teman-teman selama berada di lingkungan sekolah. 9. Semua aturan dan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Mimika patut diikuti oleh semua peserta didik baru. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kalau ibu mengikuti kembali aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh SMA Negeri 1 Mimika adalah sebuah tantangan baru bagi kalian sebagai peserta didik baru. Tetapi kalau kalian memiliki hati yang bijaksana, selalu berniat baik, maka kalian pasti bisa melakukannya. Jadi, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sudah ada aturan dan tata tertib yang diturunkan. Kalian jangan buat aturan baru lagi. Sanksi bagi seorang siswa jika melanggar aturan dan tata tertib yang berlaku pada SMA Negeri 1 Mimika diantaranya 1. Siswa jika terlambat 3 kali berturut-turut akan dikembalikan kepada orang tua. 2. Siswa jika tidak menggunakan seragam dengan atribut yang lengkap akan ditindak tegas. 3. Siswa jika kedapatan membawa senjata tajam, mencuri, merokok,
membuli teman akan dikembalikan kepada orang tua. 4. Siswa jika kedapatan menghardik, melecehkan nama baik guru, staf tata usaha, petugas kebersihan, petugas keamanan akan dikembalikan kepada orang tua. 5. Siswa yang kedapatan hamil, menghamili, dihamili akan dikeluarkan dari sekolah. Demikianlah aturan tata tertib sanksi yang diturunkan oleh SMA Negeri 1 Mimika dan kiranya dapat diikuti oleh seluruh peserta didik baru dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena adanya aturan yang begitu ketat, tata tertib yang berlaku di sekolah ini, maka ibu mau pesan, ingatlah selalu akan pengorbanan orang tua yang sudah membiayai kalian sekolah masuk SMA. Karena kalian yang telah lolos masuk dan belajar di SMA Negeri 1 Mimika ini adalah suatu kesempatan di mana kalian telah mengalahkan 800 calon peserta didik yang mengikuti tes. Dan kalianlah adalah orang-orang pilihan yang telah dipilih mengikuti seleksi dan lulus masuk ke SMA Negeri 1 Mimika. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah materi bimbingan konseling, tata tertib, aturan, sanksi yang berlaku di sekolah SMA Negeri 1 Mimika yang sudah saya sampaikan di pagi hari ini, kiranya senantiasa bermanfaat bagi kehidupan peserta didik baru. Sekian, terima kasih dan selamat belajar pada sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Mimika. Tuhan memberkati.